Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, mata kuliah kehumasan. Kami di sini akan mempromosikan salah satu tempat wisata religi sekaligus sebagai tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Cirebon. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rolayati, Saya Rismaula. saya Afia Nurrohmah. Kami dari kelompok 5. Makam Sunan Gunung Jati terletak di Jalan Alun-Alun Ciledug nomor 53, Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Saat ini, jalan menuju makam Sunan Gunung Jati sangat mudah diakses dari berbagai kota, sekalipun dari Jakarta, karena terdapat jalan tol yang bisa mempercepat waktu tempuh perjalanan. Makam Sunan Gunung Jati merupakan sebuah objek wisata berupa ziarah makam yang terletak di antara Gunung Sembung dan Bukit Gunung Jati. Karena itulah kemudian dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Makam Sunan Gunung Jati berada di sebuah kompleks yang terletak di atas lahan 5 hektar. Kemudian makam tersebut dibagi menjadi 2 kompleks makam. Makam utama adalah tempat makam Sunan Gunung Jati berada, yaitu di Gunung Sembung yang memuat sekitar 500 makam. Perlu diketahui bahwa Sunan Gunung Jati merupakan keturunan dari Syarif Abdullah Umdatuddin dan Nyai Rara Santang. Nyai Rara Santang sendiri merupakan putri dari Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati lahir diperkirakan tahun 1448 sampai 1450 Masehi. Nama asli Sunan Gunung Jati merupakan Syarif Hidayatullah atau disebut juga Sayyid Al-Kamil. Jarak makam Sunan Gunung Jati dari alun-alun kota Madia Cirebon sekitar 4 km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Pada tahun 1470, Sunan Gunung Jati menginjakkan kakinya di Cirebon. Dan baru pada tahun 1479, Sunan Gunung Jati diangkat menjadi Raja kedua Cirebon atau Kesultanan Cirebon setelah Pangeran Cakrabuana. Sunan Gunung Jati wafat pada usia 120 tahun, tepatnya pada tahun 1568 Masehi. Sunan Gunung Jati memiliki istri yang berasal dari keturunan Cina, yaitu putri dinasti Kaisar Ming yang bernama Putri Ong Tianio. Para pengunjung bisa menggunakan opsi menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Bahkan, tidak sedikit juga yang datang dengan menggunakan jasa bus travel. Daya tarik makam Sunan Gunung Jati, yaitu ada 9 pintu utama dan pintu timur. Makam Sunan Gunung Jati terletak di antara pemakaman yang paling tinggi, yaitu di pintu ke-9. Untuk menuju lokasi utama makam Sunan Gunung Jati, terdapat akses berupa tangga dan melalui beberapa pintu utama yang berjumlah 9 pintu.
Hanya saja tidak sembarang orang yang bisa masuk ke makam Sunan Gunung Jati. Hanya yang diperbolehkan ialah keturunan Sunan Gunung Jati. Adapun nama 9 pintu utama yang ada di kawasan makam Sunan Gunung Jati. Yang pertama yaitu pintu Pasujudan, yang kedua pintu Gapura, yang ketiga pintu Krapyak, yang keempat pintu Ratna Komala, yang kelima pintu Jinem, yang keenam pintu Rararok, yang ketujuh pintu Kaca, yang kedelapan pintu Bacem, dan yang terakhir kesembilan pintu Teratai. Selain itu, bagi para peziarah yang datang biasanya dianjurkan untuk mandi di lokasi 7 sumur. Lokasinya berada tepat di seberang makam Sunan Gunung Jati. Ada berbagai macam peninggalan Sunan Gunung Jati. Di antaranya adalah senjata pusaka, jamasan pusaka, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, gamelan, naskah, botol kristal kuno, wayang kulit, dan makam Sunan Gunung Jati sendiri. Saat ini, kita akan menuju ke lokasi kompleks makam kedua. Wisata religi makam Sunan Gunung Jati Cirebon adalah salah satu wisata yang memiliki nilai sejarah penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Cirebon, Jawa Barat. Tempat wisata ini sangat cocok untuk kalian yang mencari pengetahuan salah satu penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Para peziarah maupun wisatawan dapat kapan saja berkunjung di lokasi makam Sunan Gunung Jati. Area ini dibuka setiap hari selama 24 jam. Di sini juga tidak dipungut biaya tiket masuk alias gratis, hanya saja pengunjung diharapkan bersedekah seikhlasnya di area pintu masuk pemakaman Sunan Gunung Jati. Sekian video promosi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.